Bersedia berdiri. Siap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Ibu harap kesehatan tetap dijaga ya. Triknya kita ya untuk menjaga kesehatan itu adalah dengan banyak minum air putih ya. Kemudian juga jangan terlalu sering ya tidur larut malam ya. Kalau tidak ada kepentingan ya jam 10 ya, penting tidur sudah ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk berkahnya pertemuannya kita hari ini ya, kemudian apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat buat kita hari ini dan untuk kita ke depannya ya. Jadi untuk itu Ibu minta kita berdoa terlebih dahulu juga dengan harapan karena kita semuanya umat beragama ya, meskipun kita berbeda ya, tapi saya yakin ya semua agama mengajarkan tentang kebaikan ya. Kita berharap hari ini kita dengan apa yang kita lakukan kegiatan bermanfaat dapat bernilai pahala di sisi Tuhan ya. Silakan ketua kelas pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Kemudian selanjutnya Ibu mau mengecek kesiapan belajarnya teman-teman ya. Apakah hari ini sudah siap mengikuti pembelajaran? Siap. Ya, baik. Teman-teman mengucapkan sudah siap ya. Itu dari segi kesiapan teman-teman pribadi. Nah, hari ini Ibu mau mengecek kesiapan dari dua aspek ya. Yang pertama dari segi kebersihan dan juga kerapian dari teman-teman. Nah, Ibu perhatikan dari segi kebersihan ya sudah bersih. Terima kasih ya Ibu ucapkan kepada teman-teman sudah menjaga lingkungan ya kelas teman-teman dengan bersih sehingga kita ke depan nanti belajar terasa nyaman ya. Kemudian selanjutnya untuk mengecek kerapian Ibu minta semuanya berdiri dulu. Ya. Silakan duduk kembali. Semuanya sudah rapi ya. Kerapian tetap dijaga ya sampai kita pulang. Kemudian selanjutnya Ibu mau mengecek kehadiran dulu. Ketua kelas, siapa yang tidak hadir hari ini? Ya, siapa? Keterangan? Sakit. Selanjutnya? Fajria. Kenapa? Izin. Hari ini kita akan melanjutkan materi ya di pertemuan kemarin ya, yaitu tentang apa? Poster ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang poster tapi dengan tujuan pembelajaran yang berbeda ya. Di pekan kemarin teman-teman dituntut untuk mengetahui apa itu poster ya, kemudian apa saja struktur poster ya, kemudian apa saja jenis-jenis poster. Nah, hari ini ya kita akan melanjutkan materi tentang poster. Tujuan pembelajaran kita akan lalu hari ini adalah merancang dan membuat poster dengan tujuan mempromosikan produk pangan lokal Indonesia berkelompok. Jadi bagaimana maksudnya? Teman-teman ya akan membuat poster secara berkelompok. Tujuan dari tema itu adalah ini, untuk mempromosikan produk pangan lokal Indonesia. Jadi sebelum kita ke pembuatan poster, teman-teman perlu mengetahui apa saja aspek-aspek penilaian yang akan dinilai dari hasil proyek yang kalian buat. Sebelum ke rubrik penilaian ya, Ibu mau tanya dulu, siapa yang sudah pernah membuat poster? Akbar. Akbar membuat poster sendiri dengan teman-teman atau dengan saudara Akbar? Dengan teman-teman. Poster apa yang dibuat? Kalimat adalah kebersihan dan pengolahan sampah pada tempat. Oh ya, jadi ya itu ya, poster yang dia buat Akbar itu ya ternyata tentang poster kelas ya. Jadi sebentar nanti bukan cuma Akbar berarti yang akan sudah bisa membuat poster ya. Jadi kalian yang ada di sini semuanya nanti akan bisa membuat poster. Ya yakin ya? Jadi materi sudah selesai kita kemarin, hari ini kita membuat proyek. Nah, sekarang perhatikan apa-apa saja
hal-hal yang akan dinilai ya dari poster yang akan teman-teman buat. Jadi ini harus teman-teman perhatikan supaya poster yang kalian buat itu akan lengkap. Nah, perhatikan untuk komponen pertama yang akan dinilai ya, yang pertama adalah tema. Apa maksud dari 4, 3, 2, 1 dan masing-masing ada pernyataannya di sini. Poin 4 sampai dengan 1 ini adalah bobotnya. Dan dilihat dari kesesuaian dan juga kelengkapan dari poster yang teman-teman buat. Ya, perhatikan. Untuk bobot 4, teman-teman akan mendapatkan bobot 4 ketika tema poster sangat mewakili dari teks yang diberikan. Ya, jadi nanti sebentar teman-teman itu akan membuat poster, ya, itu maksudnya harus sesuai dengan tema, sangat mewakili tema. Nah, kemudian untuk bobot 3, ya, tema poster mewakili tema dari teks yang diberikan. Nah, jadi kalau di sini ada sangatnya, ada kata sangat, ya, di bobot ketiga ini hanya mewakili saja. Jadi agak berkurang lagi sedikit, ya. Nah, kemudian untuk bobot kedua, tema poster kurang mewakili tema dari teks yang diberikan. Jadi ini masih ada sedikit keterkaitannya dengan tema, ya, hanya saja sudah kurang. Nah, kemudian untuk bobot 1, tema poster tidak mewakili tema dari teks yang diberikan. Jadi tiap-tiap dari semua komponen, ya, berarti ketika mendapatkan bobot 1 itu berarti tidak mewakili dari tema. Komponen penilaian yang kedua adalah gambar. Kita akan mempromosikan produk pangan lokal Indonesia. Gambar dalam poster mewakili tema dan mempresentasikan 3 kata atau frasa yaitu beras, analog, jagung, dan karbohidrat. Kemudian untuk bobot 2, gambar dalam poster mewakili tema dan hanya mempresentasikan 1 dari 3 kata atau frasa yaitu beras, analog, jagung, karbohidrat. Kemudian untuk bobot 1, gambar dalam poster sama sekali tidak mewakili teks yang diberikan. Komponen selanjutnya adalah ini, ya, diksi dan pemilihan kata persuasif. Ya, jadi perhatikan, diksi itu apa? Pemilihan kata, ya. Jadi dalam menempatkan kata, ya, atau frasa di posternya kalian nanti, ya, jadi harus diperhatikan pemilihan katanya, ya, supaya bisa mempersuasif. Apa maksudnya persuasif? Mengajak. Diksi dan kalimat mampu mempersuasif pembaca. Penulis menggunakan kata ajakan eksplisit seperti kata ayo atau mari. Kemudian komponen penilaian selanjutnya adalah warna. Silakan Abdillah, baca Abdillah untuk bobot 4. Warna yang digunakan dalam poster sangat menarik sehingga mampu menarik perhatian pembaca. Ya, jadi warnanya sangat menarik. Kedua dari terakhir, ya, komponen penilaian adalah desain atau rancangan poster. Ya, ingat ya, tujuan pembelajaran kita adalah juga merancang, ya. Jadi bukan hanya dari segi merancang apa-apa segala macam. Jadi rancangan gambarnya juga, ya, harus disesuaikan dengan sangat baik, ya. Baik, untuk rancangan poster, ya, silakan baca Valencia untuk bobot 4. Ya, itu ya. Jadi rancangan poster sangat baik. Dalam pembuatan poster, ya, teman-teman juga harus memperhatikan ejaan dan tanda bacanya. Jadi bukan hanya dalam pembuatan paragraf, ya. Jadi poster juga harus diperhatikan ejaan dan tanda bacanya, ya. Contoh, biasanya dalam poster itu banyak digunakan adalah tanda seru, kemudian juga tanda tanya. Biasanya kan seperti ini. Apakah kalian suka makan jagung? Ya, berarti disematkan di situ kata tanda tanya. Ya, teman-teman juga sudah perhatikan komponennya apa-apa saja untuk penilaian dalam pembuatan poster, ya. Jadi Ibu harap sebentar kalau sudah diberi kesempatan, ya, untuk membuat poster, diharapkan harus disesuaikan dengan rubrik penilaian ini, ya. Untuk melihat tema apa yang akan kita angkat dalam pembuatan poster, silakan buku paketnya dibuka pada halaman 26. Jadi di sini ada teks, ya, yang berjudul Dari Padi ke Beras Analog. Sebelum kita mulai membaca secara berkelompok, ya, kita menumbuhkan semangatnya kita dulu.
Ya, coba mana semangat paginya ya? Semangat pagi. Pagi, 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 semangat pagi luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan. Dari pagi ke beras analog. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih bergantung pada nasi, sumber karbohidrat utama harian. Itulah sebabnya hampir setiap hari kita mendengar percakapan khas seperti belum makan nih karena belum makan nasi. Lihat ketergantungan tersebut, banyak pihak berinovasi mencari alternatif pangan selain beras padi. Hal ini antara lain dilakukan oleh dosen Institut Pertanian Bogor atau IPB, sekaligus penemu beras analog, Prof. Slamet. Kemudian, mengapa disebut beras analog? Produk ini disebut beras analog karena ia memiliki konsep seperti made analog atau made analog adalah konsep makanan yang dibentuk seolah-olah seperti daging, padahal terbuat dari protein hewani. Beras analog memiliki konsep serupa itu. Bentuknya mirip bulir beras padi, tetapi terbuat dari bahan pangan lain, misalnya jagung. Selain jagung, beras analog sebenarnya bisa menggunakan tepung dari pangan karbohidrat lainnya seperti singkong, jagung putih, jagung. Pilih karena secara kandungannya sehat dan sangat baik. Selain itu, Indonesia juga memiliki cukup banyak daerah pengambilan jagung. Berdasarkan uji kandungan gizi yang dilakukan dalam 100 gram beras analog, jagung terdapat 77,42 karbohidrat, 12,04 kadar air, 10,34 serat pangan, dan 5,78 protein. Menariknya, dalam uji tersebut, produk ini tak berdeteksi adanya kandungan gula. Kelebihan yang lain ternyata setelah ditanak, beras analog memiliki tekstur yang empuk, sangat mirip dengan nasi putih. Bagaimana dengan rasanya? Kita akan mendapati rasa yang khas, yaitu hambar. Tak ada rasa manis dan beraroma jagung. Daya tahannya juga tak jauh berbeda dengan nasi putih. Melalui beras analog, masyarakat bisa mengenal jenis makanan pangan pokok selain beras padi yang lebih menyehatkan. Kandungan serat yang tinggi ditambah nilai indeks glikemiknya yang rendah sangat baik dikonsumsi oleh masyarakat yang mencintai hidup sehat. Lewat beras analog, kita mengembangkan produk pangan lokal selain beras. Ya, baik. Terima kasih ya untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Dari padi ke beras analog, sebagian besar masyarakat Indonesia masih bergantung pada nasi sebagai sumber karbohidrat. Melihat ketergantungan tersebut, banyak pihak berinovasi mencari alternatif pangan selain beras padi. Hal ini antara lain dilakukan oleh dosen Institut Pertanian Bogor, disebut IPB, sekaligus penemu beras Atau analog, IPB. Profesor Slamet Budijanto. Sudah ya, lanjut di kelompok 3. Dari padi ke beras analog, sebagian besar masyarakat Indonesia masih bergantung pada nasi sebagai sumber karbohidrat. Kapita sebesar 26% dalam pola makan masyarakat Indonesia. Nah, saya lihat ini sudah slow. Biasanya pada dengar teman membaca itu ya, kita mengantuk. Begitu biasa. Nah, sekarang tepuk. 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 Pukul. Pukul. Tepuk. Pukul. Tepuk. Ambil. Ya, jadi seperti biasa, di setiap pertemuan itu Ibu akan tetap ya menerapkan literasi di kelas ya. Karena kenapa? Menurut Ibu literasi itu sangat penting ya. Dengan begitu kalian juga melatih ya. Ibu melatih atau mengasah skill membacanya kalian ya. Karena sudah didengar, sudah dibaca juga tadi, masing-masing sudah dibaca ya. Apa-apa saja yang kalian pahami tentang teks tersebut. Berdasarkan teks yang dibacakan teman-teman tadi, saya dapat memahami beberapa hal, yaitu bahwa masyarakat Indonesia memiliki ketergantungan yang sangat tinggi pada beras sebagai karbohidrat utama yang berpotensi menghambat ketahanan pangan nasional. Untuk mengatasi itu,
beras analog ini sudah dikembangkan sebagai alternatif pangan yang lebih sehat. Ya, terima kasih Anjani. Ya, kita beri apresiasi dulu dengan Anjani ya. Ya, berarti ya kelompok 2 saudara perwakilan ada yang fokus, ya, bisa menyampaikan apa yang dipahami dari bacaan itu. Nah, selanjutnya tibalah kita ya merancang atau pembuatan poster. Jadi masing-masing kelompok alat dan bahannya sudah siap ya, yang dipesan pekan kemarin ya, buku gambarnya, alat tulisnya, pensilnya, kemudian alat mewarnainya sudah ya. Ya, kalian silakan dirancang ya, diskusikan terlebih dahulu. Kalian akan membuat poster dengan tema beras analog ya, dan jangan lupa mempromosikan produk pangan lokal Indonesia. Penggunaan kalimatnya juga diperhatikan, tanda bacanya juga diperhatikan ya, warna-warna gambarnya juga diperhatikan ya. Silakan. Ya, silakan ya. Jadi sebentar ya, sebentar dipresentasikan di depan. Ya, jadi caranya supaya cepat dibagi ya. Dibagi siapa yang kan sudah tahu konsepnya masing-masing. Siapa yang mau merancang kalimat ya, siapa yang membuat gambarnya. Kan lumayan besar ini alat gambarnya, kertasnya bisa 2 orang itu. Siapa yang menggambar, siapa yang mewarnai. Jangan dilupa ya, ingat disesuaikan dengan tema beras analog dan juga mempromosikan produk pangan lokal Indonesia. Gambar apa yang mau dibuat? Jagung. Kalian buat gambar apa? Pisang. Kalian buat gambar apa? Jagung. Nah, 2 kelompok ya, jagung. Kalian buat gambar apa? Wah, banyak ya. Jagung, pisang, ini? Oh, sagu. Siapa yang menggambar? Oh, Ariel dengan Indra. Ya, perhatikan dirancang kalimatnya dengan baik ya. Harus persuasif. Upayakan persuasif. 5 menit, setelah itu kita presentasi. Sekarang saya selesai. Waktunya kita presentasi. Sebelum presentasi, karena semuanya habis tegang, habis berpikir, kita ice breaking lagi. Sekali lagi, tepuk cinta. Love kecil, love sedang, love besar. I love you. I love you more. Ya, kelompok mana yang siap maju duluan? Presentasi. Ya, kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.